Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, tokokainmurah.com. Kali ini kita akan melanjutkan serial kuliah fashion ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai brand positioning ya. Nah, setelah kita mendapatkan brand positioning kita, apakah kita akan jual di high atau low quality, dan juga apakah kita akan menjual produk kita di price yang high atau low. Sekarang dari sisi itu, ya dari sisi segmentasi atau brand positioning itu, kita akan bisa ya dan harus mendefinisikan ya customer yang akan kita pilih ya dari target customer siapa saja yang sesuai dengan brand positioning yang sudah kita tetapkan seperti itu. Jadi di sini ada 3 poin ya, ada 3 poin. Ya, ada 3 poin di sini. Yang pertama yaitu paling kiri ini adalah mengenai definisi customer dengan cara demografi ya, dengan cara melihat demografinya. Ya, dengan cara melihat demografinya. Nah, apa saja sih unsur-unsur demografi ini? Ya, yang pertama yaitu jenis kelamin ya. Target customer kita jenis kelaminnya apa? Ya, jenis kelamin. Kalau kita menargetkan gamis atau jilbab ya totally target customer kita jenis kelaminnya cewek, misalnya seperti itu. Terus kemudian yang kedua untuk definisi customer terkait demografi adalah mengenai usia ya. Usia dari target customer kita. Berapa sih kira-kira usianya? Ya, usia ya. Jadi ini nanti juga menentukan the way of our marketing style ya, dari bisa menentukan dari jenis kelamin, usia, dan ini nanti ketika kita bermain di Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads itu nanti akan dimintai poin-poin details mengenai demografi ini. Nah, makanya sebelum kita memakai tools tersebut, ya alangkah baiknya kita sudah mendefinisikan. Jadi nanti ketika kita sudah ready untuk memakai digital marketing ya atau advertising, kita akan langsung bisa mengisi dari apa yang mereka butuhkan. Kemudian poin ketiga untuk demografi adalah ada agama ya, agama. Tapi kita fokus, misalnya kita fokus di fashion muslim ya, agamanya Islam, jadi tak usah ditulis. Kemudian mengenai status perkawinan atau status pernikahan ya, apakah single atau sudah menikah dan seterusnya. Jadi ini juga saling berkaitan ya, usia dengan status perkawinan ini juga berkaitan. Kemudian ada juga mengenai pendidikan ya, pendidikan. Tapi itu saya rasa ketika ngomong di fashion muslim tidak begitu penting ya. Yang paling penting lagi yaitu mengenai penghasilan ya, penghasilan atau income dari target customer kita itu berapa sih? Nah, misalnya kemarin ketika kita berbicara brand positioning kita high price ya, alhasil untuk target di penghasilan pasti haruslah di atas UMR pasti ya, seperti itu. Nah, dari sini jenis kelamin kita menentukan, usia kita tentukan, status perkawinan kita tentukan, penghasilan kita tentukan. Jadi kita akan mempunyai koleksi data ya yang bisa membantu kita untuk sharping atau menajamkan siapa target customer brand vision kita, seperti itu. Jadi memudahkan agar ketika kita bicara di platform digital itu bisa dengan mudah untuk mengerucutkan ya. Oke, itu untuk demografi, cukup 4 poin penting ini agar kita bisa lebih spesifik. Kemudian yang kedua yaitu mengenai geografi ya, geografi. Ya.
geografi ini terutama misal kita fokus di market Indonesia, ya market Indonesia pastilah kita bicara masalah kota ya. Kota apa yang atau provinsi ya kota aja lah, kota. Ya, kalau misalnya kita ingin fokus juga mau fokus di luar negeri, kita bisa memilih negara ya. Negara mungkin kalau fashion Muslim, sepengalaman kami ya bisa fokus di Malaysia, bisa ditambah fokus di Brunei, Singapura, dan kota atau negara-negara yang penduduk Muslimnya banyak. Nah, kota ini yang pasti kalau dari pengalaman kami, kota ini ya pasti semua kota di Jawa, terutama Jakarta, yang kota besar ya Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, itu jangan lupa ditulis. Terus kemudian bicara terkait geografi, kalau dalam teori ya ada juga iklim dan seterusnya, tapi saya rasa ketika kita fokus di Indonesia tidak cukup untuk kota saja yang harus kita definisikan. Terus selanjutnya yaitu mengenai psikologi. Yang terakhir ya mengenai psikologi. Nah, terkait psikologi. Nah, definisi customer terkait psikologi. Terdiri dari apakah psikologi ini? Psikologi ada yang pertama yaitu mengenai, saya kasih warna biru, mengenai gaya hidup, ya gaya hidup atau lifestyle. Ya. Lifestyle mungkin misalnya kita bahasan fokus di Muslim ya. Ya gaya hidup mungkin yang kalau di fashion Muslim itu yang konservatif ya, konservatif dalam arti yang benar-benar taat ya, benar-benar saklek dengan aturan Islam, ataukah yang agak bebas atau kata lainnya ya yang lebih liberal gitu ya. Ya itu nanti bisa ditulis dengan target customer kita, apakah orang yang konservatif atau yang masih Muslim yang butuh kebebasan atau yang sedikit liberal. Dan selanjutnya yaitu motif pembelian. Poin selanjutnya di psikologi adalah purchase intention atau motif pembelian. Ya. Motif pembelian, nah apakah memang benar-benar diniatkan untuk bisa dikatakan memang fulfill the needs atau menambal kebutuhan hidup, ataukah sekedar hanya fulfilling the want atau menambah keinginan. Nah, itu juga perlu ditulis. Ya, ditulis. Jadi ketika kita bicara poin-poin ini, kemudian untuk yang gaya hidup atau motif pembelian atau psikologi ini bisa kita jelaskan lebih detail ada di workshop kita. Nah, berbicara mengenai ketiga definisi customer ini, hasilnya ya berupa hasil nanti seperti yang saya bicarakan tadi, ini akan sharpening our knowledge about target customer kita ya. Jadi nanti ketika kita sudah main-main di level digital advertising itu dari analisa ini itu sangat benar-benar bisa membantu kita seperti itu. Oke, itu saja dulu dari kita untuk pemanasan bagaimana mendefinisikan customer di industri fashion, khususnya fashion Muslim. Oke, apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, kita akan diskusi. Oke, jangan lupa subscribe. Kita akan mendiskusikan hal-hal lain di video selanjutnya. Oke, thank you. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.